adik-adik, apa kabarnya? Wah, kalian semua sudah siap untuk beribadah di WTC Kids Online. Dan hari ini Kak Daniel undang adik-adik semuanya, baik kelas kecil maupun kelas besar, untuk sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang tidak cukup hanya mengasihi Tuhan saja. Nah, hari ini ayo siapkan hati adik-adik untuk kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan, dan kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, yuk kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Dan hari ini kami rindu untuk Tuhan disenangkan melalui puji-pujian kami. Dan juga kami mau dengar firman Tuhan hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik semuanya, kita memuji Tuhan. Shalom adik-adik. Kak Feby undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku. Sama-sama katakan. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya kau. Tak ku andalkan. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Kita ulang dari awal lebih semangat lagi. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Selamanya. Adik-adik semua pasti semangat memuji Tuhan. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kak Feby ajak adik-adik semua untuk nyanyikan lagu Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kali.
dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. membawa sembahku, Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. memandang wajahmu, Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. membawa sembahku, Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. mengejar hadirmu, Mengejar hadirmu di dalam hidupku. sama-sama adik-adik kita sembah Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu dekat padamu. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan, untuk tinggikan Engkau. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami selalu rindu akan hadirat-Mu ya Bapa. Kami selalu rindu ingin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau senantiasa melindungi kami, dekat dengan kami ya Tuhan, mengisi hati kami, pimpin kami ya Bapa. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau tutup bungkus firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Sucikan hati kami, pikiran kami ya Bapa, supaya kami bisa mengerti apa mau-Mu ya Tuhan dan apa kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat menerapkannya dalam keseharian kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik. Adik-adik, apa kalian tahu apa itu online shop? Akhir-akhir ini online shop jadi meningkat ya, apalagi semenjak pandemi ini. Banyak orang-orang yang karena tidak bisa pergi keluar, akhirnya mereka membeli barang-barang di online shop. Nah, sama nih, Kak Feby juga baru-baru ini memesan sebuah benda yang Kak Feby
ingin beli di online shop. Setelah kakak memesan, akhirnya barang itu tiba. Nah, paketnya sudah diberikan dan kakak sudah menerimanya. Kakak sangat senang sekali. Jadi kakak ini membeli sepatu. Kalau gitu kita buka aja ya. Wah, benar saja adik-adik. Isinya adalah 2 sepatu atau sepasang sepatu, kiri dan kanan. Kakak sangat suka sekali karena sesuai dengan apa yang kakak inginkan. Tapi adik-adik, bisakah kalian membayangkan waktu kakak membuka paket yang diberikan, yang kakak beli, tapi hanya ada 1 sepatu? Pasti itu adalah masalah yang besar, bukan? Karena sepatu ini tidak bisa digunakan kalau hanya 11 saja. Karena sepatu ini bisa digunakan ketika ada sepasang kanan dan kiri. Sepatu 1 dan sepatu 2. Nah, sama halnya adik-adik dengan kita mengasihi Tuhan. Banyak orang di luar sana berpikir bahwa mereka hanya perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Itu sudah cukup. Tapi itu salah adik-adik. Mungkin bukan salah, tapi kurang tepat. Mereka hanya berpikir, aku mengasihi Tuhan saja sudah cukup kok, tidak perlu apa-apa lagi. Tapi kita akan tahu kebenarannya hari ini dalam ayat hafalan kita hari ini. Dalam Lukas 10 ayat 27. Dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan orang-orang berpikir itu saja sudah cukup. Mereka hanya berhenti pada ayat situ saja. Mereka merasa sudah mengasihi Tuhan saja dengan segenap hati. Tapi adik-adik, ternyata dalam ayat itu masih ada kelanjutannya loh. Ayat tadi itu baru bagian pertamanya saja. Bagian selanjutnya adalah, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini berarti adik-adik, bukan hanya kita harus mengasihi Tuhan saja. Kita mengasihi Tuhan tuh bukan hanya kita mengasihi ya kepada Tuhan. Tapi tadi dijelaskan dalam ayat tadi bahwa kita selain mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Kedua ayat ini dibuat untuk dilakukan dan dilaksanakan. Karena kedua bagian ini dibuat untuk dilakukan bersama-sama, sepasang. Tidak bisa adik-adik hanya memilih salah satunya saja, seperti hanya mengasihi sesama saja atau mengasihi Tuhan saja. Tapi keduanya harus dilakukan. Nah, ini berarti bahwa adik-adik tidak bisa hanya pergi sekolah minggu atau ke gereja, beribadah, mempelajari tentang firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Tapi di luar sana adik-adik berbuat buruk kepada orang lain. Menyakiti perasaan orang lain, menyakiti hati orang lain, atau bahkan membenci orang lain. Itu tidak tepat. Karena adik-adik harus mengasihi Tuhan, dan tadi sudah dikatakan kita juga harus mengasihi sesama kita. Tidak cukup hanya dengan mengasihi Tuhan saja, tapi kita perlu dan harus mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi sesama kita, apapun, tidak peduli apapun yang terjadi. Nah, adik-adik, terkadang ya kita mengetahui satu hal, tapi belum tentu loh kita melakukannya. Nah, Tuhan Yesus itu cerita di Alkitab bahwa ada satu orang pria yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, ketika pria ini berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, tiba-tiba ada yang samperin dia. Siapa mereka? Mereka ini adalah seorang perampok. Mereka pukulin orang ini, mereka hajar dia, mereka ambil barang-barangnya, mereka tinggalin. Padahal keadaan orang ini udah sekarat, udah setengah mati. Mereka tinggalkan di jalan.
dia ini butuh bantuan, butuh pertolongan. Apa yang terjadi? Lihat ya, tiba-tiba ada seorang imam yang lewat di jalan itu. Seorang imam tuh kalau dulu, mungkin sekarang kita bisa bilang seperti pelayan Tuhan atau pendeta. Nah, imam ini jalan lewatin si pria ini yang tadi lagi setengah mati. Padahal imam itu tahu loh bahwa selain mengasihi Tuhan, dia juga harus mengasihi sesamanya. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh imam ini. Dia jalan, dia liatin, lalu apa? Dia nyebrang ke sisi yang lain, dia tinggalkan orang ini. Padahal imam ini adalah orang yang saleh, orang yang baik, orang yang tahu firman Tuhan. Tapi dia tidak melakukannya. Lalu setelah imam itu lewatlah lagi seorang Lewi. Seorang Lewi ini apa sih Kak Sam? Seorang Lewi itu kalau sekarang kayak pelayan Tuhan yang melayani di gereja. Jadi dia juga orang yang baik, orang yang good, orang yang tahu firman Tuhan bahwa dia harus mengasihi sesamanya. Nah, ketika dia lewat, lihat orang yang sakit ini yang udah dirampok, dipukulin, udah berdarah-darah. Apa yang dia lakukan? Dia cuma lihat, lalu dia menyeberang ke sisi yang lain dan dia pergi meninggalkannya. Wah, kok bisa ya kayak gitu ya? Padahal dia tahu bahwa selain mengasihi Tuhan, dia juga mesti mengasihi sesama. Tapi dia tidak melakukan hal tersebut. Nah, hari ini yang kita pelajari apa sih? Hari ini kita belajar bahwa selain mengasihi Tuhan, ada yang lebih penting lagi. Tidak cuma mengasihi Tuhan aja, yaitu apa? Mengasihi sesama. Kasem hari ini mau bilang, kita gak usah repot-repot hafalin ayat hafalan kita hari ini. Tapi kalau nanti ketika setelah ibadah ini selesai, ada orang yang membutuhkan kita dan kita tidak menolong dia, percuma. Kita jadi sama seperti imam itu, kita jadi sama seperti orang Lewi itu, apa? Kita tahu firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Kasem, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tetap hafal ayat hafalan kita hari ini, tapi kita melakukannya juga. Seperti siapa? Seperti orang ini. Jadi setelah orang Lewi dan imam itu lewat, ada lagi orang yang lewat di sana. Yaitu siapa? Seorang Samaria. Seorang Samaria ini siapa Kasem? Kalau di zaman itu orang Samaria itu musuhnya orang Israel. Nah, ketika dia lewat, dia tahu ini orang Israel. Tapi apa yang dilakukan? Dia lihat, langsung dia sadar, waduh, orang ini butuh pertolongan. Lalu dia angkat orang itu, dia bawa ke rumah sakit, dia bayarin untuk si orang ini disembuhin, dirawat di rumah sakit. Nah, luar biasa ya. Padahal orang Samaria ini tidak mengenal Tuhan. Padahal orang Samaria ini musuhnya orang Israel. Tapi dia melakukan apa yang benar. Yaitu apa? Mengasihi sesama. Jadi hari ini yang kita akan mau pelajari lebih lagi adalah ketika kita mengasihi Tuhan tidak cukup sampai di situ saja. Tapi kita juga perlu mengasihi sesama kita. Kalau kita cuma tahu doang, tapi kita nggak lakuin, percuma. Sama aja bohong. Tapi ketika kita tahu, kita lakukan, baru. Itu yang terbaik. Oke, mari kita belajar yang selanjutnya. Pelajaran hari ini, kamu harus mengasihi sesamamu, tidak peduli apapun yang terjadi. Sebab di Alkitab bilang, kalian baca dalam Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mau siapa saja, kita harus mengasihi sesama, mau orang tua, papa, mama, teman. Kalau
yang baik sama kita mungkin mudah kita untuk mengasihi. Tapi kalau yang menyebalkan itu firman Tuhan bilang tetap kita harus mengasihi sesama kita. Hai Kak Daniel. Halo Feby. Wah, gimana Feb? Tadi aku dengar kakak kayaknya bilang-bilang tentang kita harus mengasihi semua orang. Beneran semua orang Kak? Iya, semua orang. Semua orang? Siapa saja. Bahkan orang yang menyebalkan hati kita, gak mungkin lah Kak. Itu dia. Kalau kita mengasihi orang yang peduli sama kita, sayang sama kita, lalu memberi sesuatu sama kita itu gampang sekali. Tapi yang Tuhan mau bukan tidak cukup hanya mengasihi orang yang baik sama kita, tapi juga kita harus mengasihi sesama kita semuanya. Pasti di ayat Alkitabnya ada lah Kak yang terkecuali. Masa kita harus mengasihi semua orang? Bahkan yang bikin sakit hati kita, yang bikin menyebalkan, nggak mau lah. Pasti ada, kakak cari deh. Kakak cari, pasti ada. Ada ayat yang mengatakan terkecuali, pasti ada. Tunggu sebentar, kalian lihat ya. Ya, coba cari deh. Mungkin di bagian-bagian depan Kak. Depan ya. Iya. Tapi tunggu sebentar. Saya akan teliti lebih lagi. Iya, coba cari yang betul-betul Kak. Masa di depan nggak mengasihi ada. orang yang menyakiti hati kita? Di belakang Kan juga nggak nggak ada. mungkin. Wah, nggak ada. Pasti ada Kak, coba. Belakang-belakangan lagi. Di belakangnya juga. Feby, firman Tuhan bilang tidak ada. Kita harus mengasihi sesama kita apapun yang terjadi. Demikian juga adik-adik harus mengasihi siapapun yang pernah menyakiti hatimu. Entah itu orang tua kamu, entah itu teman kamu, sahabat kamu. Musuh kita juga harus mengasihi. Oke? Kamu mau mengasihi teman kamu? Oke? Aku coba deh Kak. Sip. Kalau gitu aku keluar dulu ya Kak. Oke. Tunggu Feby. Kenapa? Sebentar, ada sesuatu nih sebentar ya. Wah, hati kamu seperti ini kalau kamu tidak mengasihi sesamamu. Lihat ini, hari ini Kak Daniel undang kamu, ajak kamu untuk mengasihi teman kamu. Seperti Tuhan Yesus mau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kamu mau dibersihkan hatinya oleh Tuhan Yesus? Mau deh Kak. Ampuni teman kamu ya. Oke. Nah, hari ini kalau kita mengampuni orang yang bersalah sama kita, maka Tuhan ganti hatinya jadi seperti ini. Jadi bersih ya Kak? Ya, ada Tuhan di dalamnya. Oh. Ini buat Feby dari Tuhan Yesus. Wah, terima kasih. Nah, adik-adik, hari ini pelajaran kita hari ini kita boleh mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan tidak cukup hanya mengasihi Tuhan saja, tapi Tuhan mau kita mengasihi sesama kita. Barnabi si lebah. Kehidupan begitu sangat sibuk di dalam sarang lebah. Sejauh mata memandang hanya terlihat begitu banyak lebah keluar masuk untuk mengirimkan serbuk sari dan mereka pun membuat madu. Selain itu, semua kegiatan yang terjadi dikendalikan oleh seekor ratu lebah. Ratu lebah ratu yang baik, dan semua lebah yang dipimpinnya begitu mengasihinya lebih dari segalanya. Setiap hari ratu lebah selalu mengumpulkan semua lebah dan mengajari mereka bagaimana cara hidup bersama di dalam sarang. Untuk hidup dalam kedamaian, mereka harus saling mengasihi dan saling menjaga satu dengan yang lain. Tapi bagi Barnabi, tinggal di sarang tidaklah semudah itu. Setiap hari, dia harus pergi dan bekerja sebagai salah satu penjaga ratu. Dan ini berarti dia harus bekerja sama dengan Billy Bee yang dia tidak sukai. Billy adalah salah satu penjaga kepercayaan ratu. Billy bertubuh tinggi, besar, dan kuat. Dan semua lebah begitu mengasihinya. Semua lebah, kecuali satu, Barnabi.
Barnabi akan selalu mengeluh tentang Billy apapun yang Billy lakukan. Sampai suatu hari ketika Barnabi bertemu dengan Honeybee, dia katakan demikian. "Honey, kamu harus melihat Billy hari ini. Dia hanya berjalan mondar-mandir. Sepertinya dia bos saja. Sok jagoan. Mentang-mentang badannya besar. Mentang-mentang pernah menghentikan tawon beberapa waktu yang lalu ketika tawon mau menyerang sarang kita. Belagu sekali dia." Honeybee hanya menggelengkan kepalanya. "Barna, tidakkah kamu ingat apa kata Ratu Lebah? Kasihi dan saling menjagalah satu sama lain." Minggirlah. Mengasihi Billy. Kalau mengasihi Ratu, tidak masalah. Tapi mengasihi Billy, mana mungkin. Nah adik-adik, tidaklah cukup kita hanya mengasihi Tuhan saja. Kita juga harus mencintai sesama kita. Sama seperti Barnabi dan para lebah lainnya. Tidak cukup hanya mengasihi Ratu saja, tapi harus mengasihi sesamanya juga. Sekali lagi adik-adik, tidak cukup hanya mengasihi Tuhan. Kamu juga harus mencintai dan mengasihi sesamamu. Nah adik-adik, kita kembali kepada Barnabi dan teman-temannya. Suatu hari, Barnabi dan Honey datang dengan tergesa-gesa dari arah kebun menuju sarang mereka. Dengan suara yang begitu panik, semua bertanya-tanya, "Ada apa ini? Ya ada apa ini? Ada apa?" "Kami menemukan sarang laba-laba di pintu utara." Laba-laba. Terjadi kepanikan. Honey begitu bergetar tubuhnya mendengar laba-laba. Karena laba-laba merupakan mimpi buruk buat para lebah. Karena laba-laba dengan jaring sutera mereka bisa menangkap lebah dengan begitu mudahnya tanpa lebah sadari kalau laba-laba ada di sana. Di tengah-tengah kepanikan para lebah, tiba-tiba Ratu Lebah pun terbang memasuki sarang. Lalu sang kapten penjaga melaporkan bahwa ada laba-laba telah memasuki perkebunan di mana sarang mereka berada. Lalu sang ratu memberikan perintah kepada sang kapten penjaga. "Saya ingin kalian menyisiri semua pintu keluar masuk dengan hati-hati. Lindungi diri kalian dan ingat, lindungi satu dengan yang lain." Lalu Barnabi pun mengepakkan sayapnya tanda menyetujui sambil berteriak, "Aku mengasihi Ratu dan aku akan melindungi Ratu dengan hidupku." Begitupun terdengar suara teriakan dari lebah yang lain. Mereka mengatakan mereka mengasihi Ratu, bahkan siap mati untuk Ratu mereka. Sang Ratu pun menjawab, "Keberanian kalian menunjukkan bahwa kalian begitu mengasihiku. Tapi ingat, tidak cukup hanya mengasihiku. Ujian sejati kasih kalian kepadaku adalah dengan kalian saling mengasihi satu dengan yang lain." Ingat ya, mengasihi aku sebagai ratu berarti mengasihi satu dengan yang lain juga. Setelah itu, setelah serangan laba-laba, setiap lebah saling merawat satu dengan yang lain, saling mengasihi dan saling menolong satu dengan yang lain. Kecuali satu, yaitu si Barnabi. Barnabi tidak mengasihi lebah yang lain, dia tidak peduli.
dengan siapapun. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Hingga suatu hari, saat Barnabi sedang bersantai di tengah bunga-bunga yang cerah, tiba-tiba dia mendengar Honeybee berteriak, "Barnabi! Barnabi, cepat datang, kamu harus membantu!" Mendengar teriakan Honeybee, yang ada di pikiran Barnabi adalah, "Apa? Ratu dalam bahaya? Tidak bisa, aku harus bergerak. Ratu dalam bahaya." Bukan Barnabi, bukan ratu yang dalam bahaya, tetapi Billy. Dia tertangkap jaring laba-laba. Ayo tolong dia sebelum laba-laba kembali sebentar lagi. Tunggu. Kau katakan bukan ratu. Billy. Gak mau. Aku tidak mau menolong Billy. Apalagi aku harus mempertaruhkan nyawaku. Tidak. Nah, adik-adik, Barnabi bertekad untuk tidak pergi. Tetapi Hani tidak bisa menerima perlakuan Barnabi. Dengar Barnabi. Jika kamu mengasihi ratu yang seperti kamu katakan, lakukan apa yang ratu katakan, yaitu kasihi juga lebah yang lain. Tidak peduli apapun yang terjadi. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita. Kita harus mengasihi sesama kita, tidak peduli apapun keadaannya, tidak peduli apapun yang terjadi. Akhirnya, Honeybee berhasil membujuk Barnabi untuk menolong Billy. Mereka pun terbang bersama-sama menuju ke sarang laba-laba di mana Billy terjebak. Syukurlah kalian ada di sini, teriak Billy. Tolong bantu aku sebelum laba-laba kembali. Tidak lama kemudian, Billy pun berkata lagi, laba-laba. Kaki besar, 8 kaki besar yang berbulu perlahan-lahan muncul dari tepi jaring. Cepat Barnabi, cepat bantu Billy. Melihat laba-laba yang semakin mendekat, matanya merah, dengan raut wajah lapar mau menerkam mangsanya. Di tengah-tengah itu semua, Barnabi pun terus menatap Billy yang sedang terjebak. Lalu sementara laba-laba terus mendekati Billy, Barnabi pun ingat apa yang dikatakan ratu. Ujian sejati kasihmu adalah saling mengasihi. Lalu adik-adik, jika Barnabi ingin menunjukkan kasihnya kepada ratu, inilah saatnya. Inilah saatnya dengan menolong Billy. Sambil memperhatikan arah angin, Barnabi pun melesat ke jaring laba-laba, di mana laba-laba pun semakin mendekati Billy. Dan pada detik-detik terakhir, di saat laba-laba hampir menangkap Billy, Barnabi pun berhasil membebaskan Billy dari jaring laba-laba. Billy pun terlepas dari jaring ketika laba-laba mau menangkap Billy. Hampir saja. Tapi adik-adik, tidak ada waktu untuk merayakan kesuksesan membebaskan Billy. Karena kekuatan Barnabi yang begitu luar biasa saat membebaskan Billy, Barnabi pun terlontar ke belakang, tubuhnya terlempar ke udara, berputar-putar sampai dia pun terjatuh dan mendarat di sebuah jaring laba-laba yang lainnya yang ada di sekitarnya.
Butuh beberapa saat adik-adik buat Barnabi untuk menyadari apa yang terjadi. Ya, kekuatannya saat membebaskan Billy membuatnya terlempar ke sarang laba-laba lain. Dia hampir pingsan. Kepalanya berkunang-kunang, kepalanya pusing, dan semua berputar yang dia rasakan di sekitarnya. Dan adik-adik, apa yang Barnabi lihat? Iya, laba-laba besar itu menghampiri Barnabi sekarang. Lalu Barnabi pun berpikir dengan gelisahnya. Kemudian dia pun semakin menyadari bahwa laba-laba sudah semakin marah karena Barnabi sudah membebaskan Billy. Dan kini laba-laba itu pun mengejar Barnabi. Dan Barnabi mengira bahwa hidupnya akan berakhir di mulut laba-laba. Tapi adik-adik, tepat saat itu juga Billy dan Hani pun beraksi. Mereka berdua meraih lengan Barnabi, menarik Barnabi dengan kekuatan mereka. Laba-laba pun semakin dekat. Dan di saat mereka hampir, laba-laba itu hampir menangkap Barnabi. "Tarik, tarik!" teriak Billy. Dan kemudian, Billy dan Hani pun berhasil membebaskan Barnabi. Setelah Barnabi dibebaskan, mereka pun terbang ke tempat yang aman. Mulai merawat satu dengan yang lain. Sementara itu adik-adik, sayap Barnabi rusak parah. Tapi Barnabi masih hidup dan aman. Dan hal ini pun didengar oleh sang ratu yang bijaksana, ratu yang mengasihi lebah-lebah yang lain. Dan ratu pun memberikan 3 lebah pemberani ini dengan medali kehormatan. Lalu sang ratu berkata kepada semua lebah dan khususnya kepada Barnabi, kepada Bilibi dan kepada Hanibi, "Kalian telah menunjukkan keberanian dan keberanian yang luar biasa. Bahkan saat kalian menghadapi bahaya, kalian bahkan menempatkan diri di hadapan yang lain. Kalian siap mengorbankan diri kalian buat yang lain. Dengan kalian berbuat demikian, ya, kalian benar menunjukkan kesetiaan kalian kepada aku, ratu kalian. Ini membuktikan kalian benar mengasihi aku, ratu kalian. Dengan kalian mengasihi sesama kalian." Nah adik-adik, Barnabi pun akhirnya menyadari bahwa tidak cukup hanya mengasihi ratu lebah saja. Dia berpikir, ya, mengasihi lebah, mengasihi ratu lebah, berarti juga harus mengasihi sesama lebah yang lain. Dan akhirnya Barnabi menyadari inilah hidup terbaik yang harus dia lakukan. Shalom teman-teman, namaku Charlotte dari grup Kapingkan. Hari ini aku akan memberitahu cara-cara membuat floating ball. Bahan-bahannya adalah mangkok, karton atau kertas yang agak kaku, selotip, double tip, sedotan, gunting, dan pensil. Ayo kita memulai cara-cara membuatnya. Cara-caranya adalah ambil kertas atau karton, ambil mangkok, lalu ambil gunting. Kita lingkari ya. Sesudah kita lingkari,
lingkaran, kita memotong bagian sampingnya. Lalu kita langsung bolongin bagian tengahnya. Hati-hati ya memakai gunting. Lalu kita ambil sudutan. Kita akan buat untuk depannya. Dan menjadi seperti ini. Sekarang kita udah bisa balik ke lingkarannya lagi. Bagian belakangnya kita dorong ke belakang, tapi jangan dilem dulu ya. Kita masukin sedotannya. Lalu kita dorong seperti ini. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Kalau ini mau digabung sih, ambil selotip, lalu kita selotipin bagian tengahnya biar ini. Kalau di sini kita nggak usah lem, nggak usah dilem. Nah, inilah cara-cara dan bahan-bahan cara membuat floating board. Ini dari tisu karena bola pingpongku lupa aku taruh mana. Nah, kayak gitu. Terima kasih teman-teman sudah mau melihat cara-cara aku membuat floating board. Bye and God bless you. Wah, adik-adik semuanya sudah dengar firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan. Wah, Kak Daniel senang banget. Tapi Tuhan pasti lebih senang. Nah, adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini tentang tidak cukup hanya mengasihi Tuhan saja, tapi kita belajar juga mengasihi Tuhan dan mengasihi siapa? Ya, sesama kita. Hari ini, yuk Kak Daniel akan tutup. Kita semua berdoa untuk akhiri ibadah ini. Yuk sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman dan biar Tuhan disenangkan melalui puji-pujian kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Sampai jumpa di WTC Kids online berikutnya. Tuhan berkati.